sedangkan matinya nunjuk baklum, sedangkan ji lempah raya dan lempah ngeri. Dia baca oleh Allah Taala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah kalimah tersebut dengan seizin Allah Taala sanggup bertundukkan yang namanya mati. Jadi sehingga waktu hari kiamat matinya dibentukkan kembali oleh Allah Taala. Cuma rupa mungkin berbeda. Yang empat ke seolah-olahnya seperti rupa kibas. Ya, nya berbentuk mati. Nyo ahli neraka kata meng dalam neraka, ahli surga kata meng dalam surga. Atau ikut pembahasan ji masalah Allah nisiksa ahli-ahli neraka sesuai dengan amalan kejahatan. Menyujih pajuh riba pakai ban siksaan, jih tinggal semayang pakai ban siksaan, jih berzina pakai ban siksaan. Yang kali kebegai ikut sampai kabeh mandum yang dalam neraka tamang dalam neraka, dalam surga tamang dalam surga. Datanglah satu hadis daripada Rasulullah kepegah bahawa matinya tinggal waktu kiamat geperupa dengan rupa kibas yang putih. Maka dikatakan orang waktu kaluh matinya geperupa oleh Allah Ta'ala dengan rupa kibas yang putih, dikatakan orang arti terdengar suara, diucapkan suara tersebut kepada ahli surga dan taile, hai ahli surga, adakah kamu kenal akan ini? Gekun kepada penduduk syurga, wahai penduduk syurga, natatupu putra makhluknya, nataturi makhluknya pu. Ya, maka jawab mereka itu, dijawab oleh penduduk syurga bahkan, ya bahasa tanya, lonturi, haki bahanai turi temannya adalah mati. Maka menilik oleh mereka itu bahwa mengenal oleh mereka itu bahwasanya maut rupanya nyan ke makhluk yang namanya mati. Sebab matinya makhluk. Makhluk yang matinya. Dan dikata orang, hai ahli neraka, oleh ketanya yang ahli surga gekun ahli neraka, adakah kamu kenal akan ini? Nataturi pu makhluknya, so makhluknya. Maka berkata mereka itu, dijawab pula oleh ahli neraka, bahkan ya kami mengenal dia. Maka mendilik mereka itu, maka mengenal mereka itu akan bahwasanya maut. Itu putih oleh ahli neraka bawanya adalah makhluk yang namanya mati. Maka olehnya ini hanya keberah hubina raya di, maka disembelih akan dia antara syurga dan neraka. Rupanya disembelih mati tersebut. Tentu saja Allah Ta'ala keperintah bak malaikat yang penyembelihan tersebut antara syurga dan neraka disaksikan oleh ahli syurga dan juga disaksikan oleh ahli neraka. Kemudian dikata orang, kemudian terdengarlah suara kepada hai ahli surga, kekailah kamu dan tiada mati di dalamnya. Hai ahli neraka, kekallah kamu dan tiada mati dalamnya. Hai ahli surga, kekal gata dalam surga. Hana mati le, sebab mati hana le. Kadi sembulih, kadi binasakan matinya. Panina teman lo mati. Kekailah kamu wahai ahli surga yang dalam neraka, dan kekailah kamu wahai ahli neraka yang dalam neraka. Surga, ahli surga yang dalam surga, ahli neraka yang dalam neraka kekal selamanya. Hana cerita mati-mati le, karena matinya yang kagum sembelih, karena matinya yang kadi binasakan. Maka yang demikian itulah firman Allah Ta'ala. Ya, nyamban. Jadi ini kul Allah Ta'ala dalam Quran, wa anzirhum yaumal hasarati idh qudhiyal amru. Ya, dan artinya dan pertakut olehmu akan mereka itu pada hari yang menyesal, pada ketika dihukumkan akan segala pekerjaan manusia. Bi berita ketakutan hai Muhammad kepada mereka itu umatmu manusia, yaitu tentang suatu hari di mana hari tersebut akan menyesal segala manusia di saat mendengar keputusan daripada Allah Ta'ala, yaitu di saat disembelihkan yang makhluk yang namanya mati, orang yang dalam surga kekal dalam surga, orang yang dalam neraka kekal dalam neraka. Nya mati le ya, nana le mati sebab kan disembelih matinya. Nah, kakek kekal je sampai dalam surga, hinan laju, dalam neraka hinan laju. Na laginya na berkah oleh Rasulullah dalam suatu hadis, yaitu sehingga pada hari kiamat na peristiwa penyembelihan makhluk yang namanya mati cuma geperupa oleh Allah Ta'ala dengan rupa kibas yang putih. Keraya je hana gebegah, yang na gebegah tagai awate diciptakan oleh Allah, raya tat melebihi rayanya malaikat, sehingga malaikat
terkejut kepada kalian. Tersebut di dalam khabar juga boleh diartikan hadis Nabi, juga boleh diartikan khabarnya adalah perkataan para sahabat, tapi lebih condong kepada tutur Rasulullah. Putra ni pegah apabila didatangkan dengan neraka jahanam, apabila didatangkan dengan neraka jahanam, awatai gepeduh neraka jahanam, didatangkan neraka jahanam itu kepada penghuni-penghuni neraka jahanam, bersuara ia akan sebagai suara himar. Bersuara ia akan sebagai suara himar, himar keledai. Suara neraka jahanam meringkiknya neraka jahanam seperti suara keledai, suara himar. Terkejut du makhluk, maka tersungkur oleh tiap-tiap umat atas lutut mereka itu daripada takut dan tercengang-cengang. Maka terkejut ubina makhluk di saat mendengarkan suara neraka jahanam, sehingga mandum-mandum tersungkur di atas lututnya. Lagi model musujud, hanya gekan tersungkur di atas lutut. Mandum-mandum jatuh, mandum-mandum hina, mandum-mandum tersungkur. Dan yaitu lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah nak dijelaskan dalam Al-Quran kejadian di saat didatangkan neraka jahanam, bahwa manusia semuanya menunduk tersungkur jatuh. Kiban dipegah Allah dalam Al-Quran, wa tara kulla ummatin jasiyah, kulla ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, dan engkau lihat ya Muhammad akan tiap-tiap umat tersungkur roboh. Bermula tiap-tiap umat itu diserukan dia kepada kitabnya pada hari ini. Diseru kepada kitabnya pada hari ini, dibalas akan kamu akan barang yang adalah kamu beramal kamu. Dipegah oleh Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, engkau lihat bauronyan akan gatakalen, uronyan uro kiamat, putra akan gatakalen, nyoyak Quran, tiap-tiap umat tersungkur roboh yang kejatuh karena merasa takut kepada neraka. Bermula tiap-tiap umat yang balam dipegah oleh Allah itu diserukan dia kepada kitabnya. Giban suratan amal, dipanggil untuk mendapati suratan amal masing-masing. Pada hari ini, hari kiamat, dibalas akan kamu akan barang yang adalah kamu beramal kamu. Uro kiamatlah uro pembalasan, gebalah oleh Allah Ta'ala sesuai amal. Amal kebaikan dibalah mendapat pahala, amal kejahatan dibalah mendapat dosa. Yang balasan Tuhan. Sehingga wate uro kiamat. Dalam dunia tempat beramal, sehingga tempat menuai hasil daripada amal katanya. Dan apabila menilik mereka itu kepada neraka, di saat manusianya dikalen kepada neraka, hina bunuh kebenaran neraka jahanam, dan mendengar mereka itu akan suara himar seperti firman Allah. Terdengarlah suara neraka tersebut adalah bagaikan suara keledai. Ada pakan gebegah suara himar, karena suara himar suara yang paling keji. Su yang paling keji salah satunya dalam dunia itulah suara himar. Maka dia takkan kita orang menyebruk datang su ke su kalau su keledai yang kabruk berarti yang kena pegang. Kahanaget su karaya olehnya hanaget lom. Maka ji kepada himar yang gekun. Seperti firman Allah Ta'ala lagi dipegah lom oleh Allah dalam Al-Quran, nyo ayat lom gebah. Karena le ayat-ayat Quran diceritakan kejadian hari kiamat. Sami'u laha taghayyudha wa zafira. Sami'u laha taghayyudha wa zafira. Niscaya mendengar mereka itu bagi neraka itu marah dan bersuara seperti suara himar. Etna ditaringa tu nerakanya daripada perjalanan 500 tahun. 500 tahun golom to teh ke neraka, nyan kadih terdengar suara neraka, yang mana suara marahnya neraka, suara beringasnya neraka, suara neraka itu bagaikan suara keledai, bukan? Lagi suara himar. Etna perjalanan jauh di 500 tahun, pulang katau 500 tahun golom to teh, tapi tu kadih terdengar.
500 tahun dalam kan potret perjalanan 500 tahun. Maka berkata oleh tiap-tiap seorang manusia, bak watenyan wate di tadinga suara neraka di tadinga manusia putrai keun bak droi masing-masing, iaitu nafsi ya kenyataan nafsi hanjit abantur lain, artinya semoga diri sendirinya dapat lepas beglah gelung kedrau sagai hanya terdapat fikir kurang lain ke anak ke perumahan ke tetangga ke urung cik mentirau hanya dapat fikir le nafsi beglah gelung untung draw masing-masing fikir hingga Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Musa Al-Kalim, mandum-mandum lagi nyan, hingga Nabi Ibrahim kedraw kesin nafsi hingga Nabi Musa, yang Nabi Musa itu kalimullah dan yang Nabi Ibrahim itu khalilullah, khalil kekasih Allah, Al-Kalim orang yang berkata dengan Allah, tetap gonyan beglah draw kesin nafsi berselamat gelung mandum-mandum Nabi lagi nyan keun nyawa teh dengar suara neraka, sehingga melainkan kepada Nabi Muhammad Habibullah, kecuali Nabi Muhammad ia hanakeun nafsi putra gekeun Nabi Muhammad, maka berkata ia gekeunlah le Nabi Muhammad ummati tanyo umat geheuy, walaupun tanyo dalam dunia tinggal semayang akhlak tu kurang god beres, pokoknya ibadat nanamutan, tapi tetap tanyo yang geheuy le Nabi Muhammad, luar biasa sayang Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bak sabah wate di saat ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan gunung Uhud itu menjadi emas, putra dijawab oleh Nabi Muhammad, kenyan ya lun perle wahai Jibril, yang lu inginkan adalah umat lun bekna tameng lam neraka. Nya kenyan tagai garat Nabi Muhammad, kan gunung Uhud dijadikan emas, tapi getanyo umat. Jadi yang menjadi risau hati Nabi Muhammad yang kegetanyo, yang resah ke sabi-sabi gepikir yang kegetanyo, kibancara getanyo mandum-mandum bebek lam neraka. Tuan pandai menan sabakna yang dosa payah tamang si dalam neraka, walaupun duda ge pertamang si dalam syurga. Maka apabila hampir neraka itu wate kato neraka nyan maka apabila hampir neraka itu bersabda ia, bersabda ia Nabi keun, hai neraka, dengan berkat sebenar orang yang sembahyang, dengan berkat sebenar orang yang memberi sedekah, dengan berkat makna sebenar, dengan berkat kebenaran orang sembahyang, dengan berkat kebenaran orang beri sedekah, dengan berkat kebenaran orang khusyuk, dan dengan berkat kebenaran orang yang benar, yang sebenar yang sabar kembali olehmu. Yang bangga kala Nabi Muhammad tega dengar tu, sebab Nabi Muhammad kan kedraw mantang yang gebikir kerau kesik kaglah, sehingga lagi yang gekeun, hai neraka, dengan berkat orang sembahyang menjauhlah, berjauh neraka. Hai neraka, dengan berkat orang yang bersedekah berjauh kata. Hai neraka, dengan berkat orang yang khusyuk, dengan berkat orang yang sabar kembali olehmu. Kembali maksudnya bek puto kena, bek kena ke umat kamu nyo, bek na bek to kena bek. Maka tiada kembali ia. Hanai won neraka yang kamu dekat pandai cuma dia ajak iji perintah Allah Taala, tiada kembali ia. Maka berkata Jibril alaihi salam, nekun le Jibril baginya neraka. Bunuh hansip ngengkeun Rasulullah, nekun le Jibril berkat segala orang yang taubat. Wahai neraka, menjauhlah dengan berkat orang yang taubat, dengan berkat air mata mereka, dengan berkat mata orang yang taubat, dengan berkat tangis mereka atas dosa kembali olehmu. Hai neraka, dengan berkat orang yang taubat, dengan berkat mata orang taubat, dengan berkat klik orang yang berdosa karena menyesal atas dosa kembalilah dia kata, artinya menjauh baik puto kena kepada umat Muhammad, maka bahwasanya kembali ia yang baru menjauh nerakanya, ya, dan didatangkan dengan air mata orang yang daruhaka, maka dipercik atasnya, maka padam ia. Ya, oleh yang dibawalah air mata orang yang berdosa. Sebab orang yang berdosa hino dalam dunia kan di akhirat sehingga orang yang berdosa hino dan geklik hino dalam dunia kan klik sehingga menyesal hino nyan imatanya apabila geru atau apa nerakanya pun neraka menyalali talu ya. Ya, nya kenarat maka ji sengam neraka menyo dengan imata orang yang taubat karena penyesalan atau dosa.
Kalau nepak ke dengan berkat semayang, dengan berkat sabar, dengan berkat sedekah, dengan berkat khusyuk, dengan dah dengan keberkatan ilikut. Tapi hana membergeming ipih neraka anyan. Tetap bak posisi droi mendekat kepada umat Muhammad. Tapi tegekeun le malaikat Jibril dengan berkat imata urang yang taubat, dengan berkat taubat, dengan berkat tangisan urang yang berdosa, kembalilah kamu baik putar kepada umat Muhammad sehingga kembali neraka tersebut dan didatangkan dengan air mata tersebut, maka dipercikkan atas neraka, maka padam ia hingga jadi air seperti api dunia padam. Ya, inyan wateru watin neraka kajik lagi api dalam dunia watin play kana leun mandum-mandum padam ia dengan air dan tanah. Lagi watin tanah tanah pula napui taruah tanah hana huli membacut pi menokeh i mata urang yang bertaubat. Makanya kena gebegah dalam hadis kena gebegah kadang-kadang gelah katanya ke nganda sembayang watai gelah dengan neraka tengok sembayang pokok si biasa salah kan sembayang ke puasa tetapi ngan i mata menyesal. Nah sabah titip dalam dunia tanya pernah itu bit i mata karena ia kepada dosa, ia ke neraka Allah, ia kepada azab Allah, walaupun imatanya hanarhut ubumo tapi bulai mata terbasah dikrek nyenjek kesaksi sehingga padam neraka 7 ngan imatanya tinggal kepada Allah. Nya mahai imatanya han mudah. Tanya imata karena ia ke Allah, imata karena ia ke dosa, imata karena azab Tuhan akibat daripada kejahatan yang dia pubut. Nyu payah untuk benar imatanya. Haji. Maka dia meyumtat ba Allah. Dan tersebut dalam khabar dalam hadis Islam, apabila adalah hari kiamat, nyu dibangkitkan segala makhluk pada padang mahsyar. Di saat roh kiamat hingga kagak bangkitkan seluruh makhluk bak padang mahsyar sebuah tempat yang sapat manusia hinandum dan didatangkan kepada mereka itu dengan neraka jahanam yang truk yang putar kepada makhluk ke neraka jahanam, padahal dibuka segala pintunya, pintu-pintu neraka jahanam dibuka, maka mengelilingi ia dengan ahli mahsyar. Maka di sekeliling neraka nyan mandum-mandum ahli di padang mahsyar daripada hadapan mereka itu, maka mengelilingi ia dengan ahli mahsyar daripada hadapan mereka itu. Rupanya dikeliling oleh neraka menan kepada Allah Ta'ala, ijak nerakanya dengan seizin Allah. Neraka kan satu tempat yang paling raya, tempat kepada Allah, sehingga ikelilinglah ahli neraka tersebut penduduk-penduduk mahsyar daripada hadapan mereka dan kanan mereka dan kiri mereka itu. Maka minta tolong kepada mereka itu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Jibril alaihi salam. Maka manusia bawatannya ilakai pertolongan kepada Nabi Muhammad dan ilakai pertolongan kepada Jibril. Firman Allah Ta'ala sehingga dikul Allah Ta'ala, hai Muhammad, ya Muhammad, jangan engkau takut. Wahai Muhammad, jangan engkau takut. Ratibkan yang mana betul olehmu akan gubar kepala kamu. Ratapkan, ratap meratap ratapkan olehmu akan gubar kepala kamu. Gubar debu di kepala kamu, maka meratap ia, maka dijadikan Allah gubar kepalanya itu awan hujan berhenti atas kepala orang mukmin. Mesti ratapkan olehmu akan gubar kepala kamu, maka meratap, tulisannya ratap ada maka meratap ia, maka dijadikan Allah gubar debu yang di kepala itu awan hujan. Bagi ratap, ratapkan olehmu akan gubar kepala kamu, maka meratap ia, maka dijadikan Allah Ta'ala gubar kepala itu awan hujan berhenti atas segala kepala orang mukmin. Menyedahkan ratap, menyedahkan ratap. Sebab watai budahnya lagi watai budah
bedah bak kuburnya kan sampuh-sampuh muka lagi ban urung bedah dengut. Nah habis-habis bacut bak ule kemudian sampai gekeun ratapkan olehmu akan gubar kepala kamu. Tapi menyo meratapnya ratapan ratapkan semacam tangisan lah takun. Ratapkan olehmu akan gubar kepala engkau, maka meratap ia, maka dijadikan Allah Ta'ala gubar kepalanya itu awan hujan, seolah-olah sang-sang lagi guyu sampuh, guyu cok debu yang na di kepala Rasulullah, sehingga debu tersebut nusampuh oleh Rasulullah ataupun dicok oleh Rasulullah, sehingga dijadikan oleh Allah Ta'ala awan hujan. Awan yang awan tersebut akan menurunkan hujan. Berarti kan segom hitam awannya berhenti atas kepala orang mukmin. Menang seolah-olah haji abai debu, bekasan debu yang nabak kepala Rasulullah geyucok oleh Allah Ta'ala, sehingga abainya gecok oleh Allah Ta'ala gepegat kepada awan hujan. Awan itu berupa mendung yang lagi kena red hujan, hitam berarti, sehingga menutupi kepala orang mukmin. Hanya menanaju. Kemudian firman Allah gekeun oleh Allah, ya Muhammad, kibaskan olehmu akan gubar janggutnya. Kanyo menyebutkan awan aputakeun gubar angke debu yang na di kepala. You debu yang na di janggut, kibaskan sampuh. Kibas. Yaitu kibaskan debu yang na di janggut engkau, maka mengkibas ia, maka dijadikan Allah Ta'ala daripada gubar janggutnya itu dinding antara mereka itu. Jadi debu yang nabak janggut Rasulullah pada gekibas oleh Rasulullah, gepegat oleh Allah Ta'ala menjadi dinding antara mereka itu dan antara neraka. Hanya kan bentuk syafaah Islam yang gepegat oleh Allah Ta'ala. Sosok yang mendapat bantuan syafaah Rasulullah, yang pertama getup berat ule hana su umle, hanya getup berat samping sehingga hana tong neraka jahanam. Kemudian menyeruh ia akan dia dengan mengkibas ia akan gubar dirinya. Nyana debu-debu yang nabak tubuh Rasulullah juga geyurute, yang bahasa tanya mengkibas geyurute debu-debu tersebut, maka mengkibas ia, maka dijadikan Allah Ta'ala daripada gubar dirinya akan hamparan di bawah kaki mereka itu. Nyamban cara selamat oleh Allah umat Muhammad sehingga debu yang nabak tubuh Rasulullah red mandum-mandum debu tersebut gepegat oleh Allah Ta'ala sebagai permadani, sebagai hamparan tempat deng hana seumaki di bawah kaki mereka, ditegah mereka itu akan api neraka dengan berkat Nabi alaihissalam yang tertegah daripada api neraka. Dia tadeng di atas hamparan, terdinding daripada panasnya neraka dan tertutupi daripada panasnya suasana auranya. Berarti rat ule mutup, rat samping mutup, rat yub mutup. Nya dengan berkat Rasulullah tengah. Nyentuh lagi nyan orang yang mendapat syafaat Rasulullah, orang mukmin yang berselamat oleh Allah yang tengok di saat didatangkan neraka jahanam. Telah datang pada khabar lom dalam suatu hadis yang lain, didatang dengan hamba pada hari kiamat, nasid hamba-hamba Allah tengah waktu kiamat, maka diberatkan akan kejahatannya atas kebaikan. Nah waktu getimang catatan amal tengah waktu hisab oleh Allah berat kejahatan, berat keburukan jadi dipuput dengan kebaikan, maka disuruh akan dia kepada neraka. Kau perintah oleh Allah diujak ke neraka. Waktu getimang le kejahatan kau neraka diujak, maka berkata seurat bulu dua matanya tak ada berkabunuh. Ikutnya jai kejahatan ke ikun di saksi le sikrek bule mata, bule daripada dua mata, berarti na sikrek bule mata, dan berkata ia ikun le bule mata. Yang kerja kadang-kadang yang bantu tanyo sehingga yang ke bule mata tanyo yang bantu tanyo. Bahkan karena pernah taklik karena ia ke dosa, menyesal tak ada dosa yang tak pubut sehingga meru ti mata tu basah bule matanya. Yang bule matanya jadi saksi sehingga di hadapan Allah ikun iji dapat bicara sehingga hai Tuhanku ikun. Tanya kau ujak neraka ikun le bule mata hai Tuhanku, bahawa Rasul engkau Muhammad alaihissalam bersabda ia, ya Allah, Rasulmu yaitu Nabi Muhammad pernah bersabda, yaitu bersabda ia, barang mana mata yang menangis ia daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya diharamkan Allah akan dia atas api neraka. Ya, si barang kaso manteng na iru imata
dan jih diklik karena yoi kepada Allah Ta'ala, yoi kepada azab Allah Ta'ala, nyo gepa harum tubuh jih daripada api neraka. Nyamban jih disaksi Allah Ta'ala, maka bahwasanya aku menangis, aku nyai kenik ke boleh mata. Lon pernah lon klik daripada karena takut oleh aku akan dikau. Lon pernah lon klik dalam dunia karena ya lon kedrawana. Ya Allah, artinya karena ya lun kepada azab drone ya Allah, maka peliharakan olehmu akan daku daripada neraka. Nyan letiun boleh matanya nikun, maka ne pelihara lun ya Allah daripada api neraka. Maka olehnya diampuni Allah Ta'ala baginya dan dilepaskan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada neraka dengan berkat menangis ia daripada takutnya akan Allah di dalam dunia. Dalam dunia jangan takli kan klik di akhirat, menyuklik di akhirat nak kira ali. Sabah nali kabih penyesalan. Nyo gelah getanyo kadang-kadang karena si on boleh mata pernah taruh imata yo kepada azab Tuhan. Kemudian menyeru oleh yang menyeru, terdengarlah suara bakwatenyan, lepas si anu anak si anu dengan berkat satu urat rambut. Mana satu urat rambut? Satu helai bulu mata yang pernah basah karena imata penyesalan dalam dunia ini. Nyamban gekun terdengar suara yang bahwa gelah haji karena berkat pernah iklik karena menyesal di terhadap dosa hino dalam dunia jamun. Riwayat daripada dalam suatu hadis bahwa sungguhnya apabila dikeluar Allah Ta'ala akan segala mukmin daripada neraka. Jadi tak macam tu kejadian tinggal. Di saat Allah Ta'ala nak pedubit urung-urung mukmin dalam neraka, orang yang berhak tamang surga, cuman gaknya gesiksa ile karena nak dosa-dosa. Maka dimohonkan oleh mereka itu kepada Allah kan saudaranya ya, nyo berarti itabi syafaah ke saudara tu. Tanyo mesti tamang dalam neraka. Ba Allah Ta'ala nak iman ke selamat ke tanyo sehingga tanyo duduk kan kasib gesiksa kan kata tamang dalam surga. Tanyo talake dengan ba Allah. Saudaranya yang Islam yang lagi tinggal di dalam neraka, ya Allah, nyo so yang get hubungan dalam dunia. Yang kerja keberah jalin hubungan. Baik tanya hanapah ngurung si, hanapah ngenyo, hanapah ngenji, ngen saudara-saudara dekat, ngen tetangga-tetangga, nyo singo akan talakai syafaah tinggal tu. Watai tanyo kagerung le Allah Ta'ala akan takun ya Allah, na saudara lung wepat dalam neraka, na tetangga lung dalam neraka ya Allah, karena ron kan dipeglah lung, dipeglah jiji ya Allah. Ya, nyambannya syafaah antara saudara dengan saudara yang lain, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Dia memberi syafaah tengok. Dia tentu oleh syafaah Rasulullah, oleh syafaah ulama-ulama, oleh syafaah guru-guru. Jadi syafaah saudara-saudara sesama Islam. Yaitu dengan suaranya, dengan saudaranya yang Islam yang lagi tinggal di dalam neraka, serta sembah mereka itu ikun ba Allah ya Tuhanku, bahwa sungguhnya adalah saudara kami yang lagi tinggal dalam neraka itu, puasa mereka itu serta kami, sembahyang mereka itu serta kami, naik haji mereka itu serta kami. Ya Allah, na saudara alung pak mantar dalam neraka haji jamun dalam dunia, saboh sembahyang dengan kamu, saboh jak pumut ibadah haji dengan kamu, iji hisap puasa dengan kamu jamun. Lagi tanya duduk dalam majlis taklim dengan kamu ramai-ramai jamun. Ya Allah, na peglah haji sid. Maka firman Allah Ta'ala, gekelah Allah Ta'ala akan segala mukmin, gekena juga Allah bak urung mukmin dum minta syafaat itu, minta syafaat itu keluarkan olehmu daripada neraka. Lakai syafaat legata kepada saudara gata yang dalam neraka, maka akan dikeluarkan mereka itu daripada neraka. Akan barang siapa yang kamu kenal ya, so manteng yang gata turi aci lakai syafaat. Lagi tanya si Indo dalam dunia, karena gaknya taturi kam sibah kaunya, oh tunggu pulan lagu, tunggu pulen lagu, yang mekat jih lagu, yang jih lagu, walaupun ada sonan kan kata bantu karena urung taturi dalam dunia menanti singa so yang pernah taturi hino dalam dunia sehingga akan tak mengadu tanya ba Allah Ta'ala talake ke cara jih juga bergepeglah hasid. Maka jih saudara tanya dalam dunia kan mukminun muslimin muslimat, dan kamu kehendak so yang tanya turi dan so yang tanya berkehendak sehingga maka dikeluarkanlah oleh mereka itu akan terlebih banyak daripada mukmin. Kok le urung-urung mukmin dapat kita keluarkan dengan sebab tanya terlekai bantuan Allah Ta'ala. Dan tatkala itu adalah setengah mereka itu ya,
awate gepeglah oleh Allah Taala urang mukmin daripada neraka. Nyo model urang mukmin yan. Nah urang mukmin yang dimakan hingga betisnya lah. Nah yang urung dipajuh lapun neraka hingga kepada betis, dan setengah mereka dimakan api hingga lututnya. Setelah itu maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, tiadalah lagi tinggal seorang jua pun daripada segala kaum keluarga kami dan segala orang yang kami kenal. Ya Allah, hanale sangnyo mesira pi keluarga kamu dan urung-urung yang pernah lunturi hanale yo kabeh mandum nepeglah. Maka firman Allah gekelam oleh Allah Taala akan mereka itu, pergilah kamu keluarkan barang siapa yang ada kebaikan pada suatu dinar beratnya sekalipun. Ya, gekelam oleh Allah Taala na manteng tuman urung hana kata turi. Ya peglah sitlom urung-urung yang dalam neraka walaupun kebaikannya hanya seberat sekeping dinar. Lagi sini peng bak katanya peng gri yang keenam sebagai berat kebaikan ni. Ya lakai syafaah juga kepada mereka. Hingga maka dikeluarkan oleh mereka itu kebanyakan daripada mukmin. Maka firman Allah Ta'ala gekelam oleh Allah Ta'ala pula kepada mereka, keluarkan olehmu barang siapa yang ada kebaikan kadar setengah dinar. Jadi mandum guna bertubit sebabnya nyo ada katruk masa teman. Kebaikan dia cuma 1 dinar bertubit, yang kebaikan dia yangnya setengah dinar. Demikianlah firman Allah Ta'ala berulang-ulang 4 kali sampai putge. Maka keluar oleh mereka itu akan barang yang ada kebaikan kadar sezarah, sampai ukuran kebaikannya sezarah 1 biji sawi ataupun 1 biji jagung, BO datang kebaikan juga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Setelah itu maka sembah mukmin yang dititahkan Allah Ta'ala akan dia mengeluarkan segala orang yang isi neraka itu. Olehnya lam gua sembah segala mukmin yang dititahkan Allah Ta'ala akan dia mengeluarkan orang mukmin yang diperintah oleh Allah untuk wilayah syafaah, untuk berdubit isi-isi neraka yang lain. Itu Tuhanku, tiadalah lagi tinggal seorang jua pun daripada segala mereka yang ada amalnya kadar suatu dinar jua pun. Kemudian maka firman Allah, ya Allah hana tinggal jauh le manusia, hana tinggal urung-urung yang dalam neraka urung mukmin walaupun urungnya kadar 1 dinar kebaikan. Maka dikala Allah telah meminta syafaah kepada aku oleh segala mukmin dan segala malaikat dan segala nabi, maka tiadalah lagi tinggal syafaah seorang jua pun melainkan syafaah Tuhan Arhamur Rahimin. Kabeh mandum-mandum gebantu sesama nyo jino, kabeh mandum-mandum lakai syafaah nyo tinggal syafaah lun, tinggal bantuan lun oleh Allah. Artinya Tuhan yang amat mengasihani daripada segala yang mengasihani. Tatkala itu maka digenggamkan oleh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan genggam kudrahnya di dalam neraka, dan dikeluarkan kebanyakan daripada segala kaum yang tiada mereka itu berbuat amal kebaikan. Bono gulakai syafaah urung-urung yang nak kebaikan BO gulakai buputubit teman dino na manusia yang dalam neraka membacutan kebaikan yang nanti iman hagai BO tu uji nyan dengan kemurahan Allah Ta'ala juga dikeluarkan mereka itu daripada neraka, dan adalah tubuh mereka itu menjadi arang. Mana harang yang ke arang, tubuh si kabeh hancur kaji ke arang mandum, kaji kenge mandum tubuh kabeh tutung. Maka disuruh Allah Ta'ala akan segala mereka mandi pada sungai yang bernama Sungai Hayah, yang dah kengkei tanya Imun Hayati, yang kenya Sungai Hayah, yang na sungai tersebut di pintu syurga. Sebab ahli syurga wate ahli syurganya ahli neraka ke ahli syurga, ahli neraka wate bertubit dari neraka mandum guyu mano ile kan menan aju tamang dalam syurga na mano ile bakmon hayati keun. Namanya yaitu Sungai Hayah di pintu surga. Maka mereka itu pun pergi mandi, dan tatkala naiklah mereka itu daripada sungai itu, jadilah tubuh mereka itu seolah-olah mutiara. Wateh le mano hinan tari tak rupa mandum-mandum seolah-olah mutiara, sangat indah, sangat cantik, sangat lagak, yang baru tamang dalam surga. Sama dengan kemandum kalau bertubit dari neraka, yang keiman penting benar.
ahli kesiksa BBA kesiksa oleh Allah semuanya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga. Syahdan nya tak habis betul. Tersebut di dalam riwayat hadis sesungguhnya dijadikan Allah Taala akan syurga itu terdahulu daripada neraka. Nah gepegah dalam hadis syurga dengan neraka sawai gepegah oleh Allah ya. Awai syurga. Nya pertanda putra Allah awai sayang gila ke kedanyo baru bengih ke. Allah awai cinta gila ke kedanyo baru marah ke. Yang kerja Allah nak bengih ke sama jika kedanyo hamba. Sayang gila. Duda pakan bengih ke Allah karena ulah kedanyo sendiri. Jadi awai syurga ke pegat. Demikianlah dijadikan Allah Taala akan rahmah itu terdahulu daripada ghazab. Jangan kalian rahmah sayang. Ghazab marah. Jadi lebih hilai sayang Allah berbanding daripada marah Allah. Maka dikeliling oleh Allah Taala akan neraka itu dengan sekalian keinginannya hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu. Jadi neraka itu adalah satu tempat yang dikelilingi oleh hawa nafsu dan dikelilingnya akan surga itu kebencian hawa nafsu. Artinya perbuatan yang peturut nafsu, nyo perbuatannya semuanya kedih neraka. Perbuatan benci nafsu artinya mengekang nafsu, nyo perbuatan yang ibah surga. Maka barang siapa mengikut hawa nafsu maka masuk ia akan neraka. Barang siapa menahan daripada hawa nafsu niscaya masuk ia akan surga. Nyo hadinya. So yang ten nafsu tamang surga. So yang peturut nafsu tamang neraka. Karena nerakanya adalah tempat peturut keinginan-keinginan ataupun hawa nafsu. Ya, nyamban, nyan baru habis. Nyo kabih bandum-bandum bah neraka bangkit tinggal yang berkaitan dengan neraka azab-azab kabih. Nyo kena tinggal insya-Allah gepegah tentang sifat-sifat surga teman. Sebab penting sih bertaturi kiban neraka kiban surga, taturi neraka mangat ya tu, taturi surga mangat galak tu. Kajinya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu